Kembali lagi di Info ASN Channel. Kali ini info. ASN akan membahas prediksi soal dan jawaban formasi pengadministrasi perkantoran pada tes P3K, yang mana materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB. Yang pertama, memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Kedua, memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Ketiga, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang keempat, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang kelima, menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur. Yang keenam, melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam memproses dokumen masuk kecuali A. Penerimaan dokumen, B. Pencatatan dokumen, C. Pengelompokan dokumen, D. Distribusi dokumen, E. Membuat laporan keuangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam memproses dokumen masuk sebagai seorang administrasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan dokumen, yang meliputi pemeriksaan dokumen secara fisik. Kedua, pencatatan dokumen, baik tanggal penerimaan, nama pengirim, subjek dokumen, hingga nama penerima. Yang ketiga, melakukan penyortiran dan pengelompokan dokumen. Yang keempat, melakukan distribusi dokumen kepada pihak yang bersangkutan. Yang kelima, pelaporan dan dokumentasi, yakni mendokumentasikan proses dan membuat laporan terkait penerimaan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah E, kecuali membuat laporan keuangan. Soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan dasar hukum utama dalam pengelolaan arsip di Indonesia yang mencakup peminjaman dokumen adalah A. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, B. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, C. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 54 Tahun 2020, D. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, E. Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengatur tentang kearsipan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum dalam pengelolaan arsip, termasuk tata cara peminjaman arsip, penyimpanan, dan perlindungan arsip secara nasional baik sektor pemerintah maupun sektor swasta. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Berikut ini yang harus dilakukan oleh peminjam dalam prosedur peminjaman dokumen adalah A. Mengambil dokumen tanpa seizin petugas, B. Menghubungi pihak keamanan, C. Menyerahkan dokumen tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, D. Membayar denda sebelum peminjaman karena akan telat mengembalikan, E. Mengisi formulir permohonan peminjaman dan menunjukkan identitas diri. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2012
tentang pedoman peminjaman arsip. Berikut ini adalah prosedur terkait peminjaman arsip. Yang pertama, ada pengajuan permohonan peminjaman, yakni mencatatkan identitas diri. Yang kedua, verifikasi dan persetujuan oleh unit pengelola arsip. Yang ketiga, pencatatan peminjaman. Yang dicatat adalah nama peminjam, deskripsi arsip, tanggal peminjaman, dan pengembalian. Yang keempat, pemanfaatan arsip. Yang kelima adalah tahap pengembalian arsip. Pemberian sanksi akan diberikan atas pelanggaran atau keterlambatan dalam pengembalian arsip. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah E. Mengisi formulir permohonan peminjaman dan menunjukkan identitas diri. Soal nomor 4. Sebagai seorang pengadministrasi perkantoran, setelah peminjam mengembalikan dokumen sesuai dengan ketentuan, maka yang harus dilakukan adalah A. Menyimpan dokumen di luar lemari arsip. B. Menghancurkan dokumen yang sudah kadaluarsa. C. Mencatatkan pengembalian dokumen. D. Memusnahkan dokumen yang dikembalikan. E. Memberikan salinan dokumen kepada peminjam. Prosedur yang dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan arsip, yakni memastikan kondisi fisik dan kelengkapannya. Yang kedua, pencatatan pengembalian, mencatat tanggal pengembalian dan mengupdate status peminjaman. Yang ketiga, konfirmasi penerimaan kepada peminjam. Yang keempat, pengembalian arsip ke tempat penyimpanan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C. Mencatatkan pengembalian dokumen atau arsip. Soal nomor 5. Berikut ini yang termasuk tujuan utama adanya peraturan peminjaman dokumen, terutama dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah A. Menjamin kerahasiaan arsip. B. Mempermudah akses arsip bagi pihak yang memerlukan. C. Mengurangi jumlah dokumen yang bisa dipinjam. D. Menyederhanakan prosedur peminjaman yang panjang. E. Menjaga administrasi arsip tetap berjalan. Adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah untuk memastikan pengelolaan arsip Adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah untuk memastikan pengelolaan arsip yang tertib dan aman. Berikut ini adalah tujuan adanya Undang-Undang Kearsipan. Pertama, menjamin keamanan dan keutuhan arsip. Kedua, melindungi nilai guna arsip. Yang ketiga, mengatur aksesibilitas arsip. Yang keempat, mendukung pengelolaan arsip yang baik dan efektif. Yang kelima, menegakkan prinsip hukum dan tanggung jawab bagi pengelola dan peminjam arsip. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah A. Menjamin kerahasiaan arsip.